Sebutan yang ada di dalam Al-Quran berkenaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada juga di dalam Bible. Dalam hal ini orang-orang Kristen berkeberatan mengatakan bahwa penyebutan itu hanya terdapat pada kitab Perjanjian Lama dan itu kaitannya bukan dengan Isa alaihissalam. Huzur bersabda, pendapat tersebut sama sekali keliru. Nama Ahmad yang tertulis Ahmed tercantum dalam Bible Lama, yakni Bible yang otentik dari Syria, di dalamnya tertulis. Dan berkenaan dengan hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terdapat nubuatan bernama Ahmed. Dikatakan bahwa setelahku akan datang Ahmed. Dengan merubah pelafazannya, orang-orang Kristen berusaha untuk menerjemahkannya, padahal itu adalah nama asli. Ahmed bukanlah kata umum, melainkan nama. Alhasil, di dalamnya dan di tempat-tempat lain juga, terdapat nubuatan dari Hadrat Isa alaihissalam berkenaan dengan Rasulullah. Sebagaimana Hadrat Isa al-Masih biasa menyampaikan hal itu dalam corak hikayat. Hikayat tersebut disebut hikayat kebun anggur. Dalam hikayat kebun anggur, Hadrat Isa alaihissalam menyampaikan nubuatan bahwa ada satu kebun yang diserahkan oleh pemiliknya kepada para penggarap. Para penggarap itu merusaknya dan memakan buah-buahannya, namun tidak mau memberikan bagian pemiliknya. Lalu pemilik kebun mengutus anaknya, namun perlakuan yang sama tetap diberikan kepada anak sang pemilik itu. Lalu pemilik kebun datang sendiri, kemudian menghukum semua para penggarap itu. Coba jawab bagaimana kisah ini bisa disesuaikan dengan Nabi Isa. Jika Nabi Isa sebagai anak, namun mendapatkan perlakuan yang sama, ia datang lalu pergi lagi tidak berhasil. Sekarang yang datang itu adalah pemiliknya, yang datang atas nama pemiliknya. Seperti itulah Al-Quran Karim pun memperkenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau datang dengan mengatasnamakan Tuhan dalam makna bahwa beliau menyerahkan keridhaannya untuk keridhaan Tuhan sepenuhnya. Sebagaimana difirmankan, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Wahai Muhammad, ketika engkau melemparkan segenggam kerikil atau melontarkan anak panah, sebetulnya bukan engkaulah yang melemparkannya, melainkan Allah Ta'ala. Jika ada orang yang memiliki pemikiran syirik sedikit pun, ayat tersebut akan diartikan apa oleh orang tersebut? Lalu difirmankan, yadullahi fawqa aidihim. Wahai Muhammad, baiat yang engkau ambil, tangan-tangan yang berada di bawah tangan engkau, yadullahi fawqa aidihim. Tangan Allah lah yang berada di atas tangan mereka. Jadi, kedatangan hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan kedatangan Allah Ta'ala menurut Al-Quran. Demikian pula nubuatan tadi, itu yang disabdakan oleh Nabi Isa alaihissalam, yakni anggap saja permisalan para nabi terdahulu diibaratkan sebagai hamba-hamba, lalu datang anak Tuhan, yakni menyebut diri sendiri sebagai anak Tuhan. Namun ketika anak Tuhan pun diperlakukan sama, lalu turunlah Tuhan dari langit, lalu menghukum para penggarap itu. Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni diberikan izin untuk menghukum. Jadi dari sisi ini, berkenaan dengan nubuatan Nabi Isa alaihissalam, dengan sangat jelas terdapat di dalam Bible dan benar-benar sejalan dengan Al-Quran. Jadi kepada Al-Quran dan juga Rasulullah, kedua nubuatan itu ada.